Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Simbolon Agnes, Jeremy Ander, Yusuf Mabrur, dan saya sendiri Asrifiani akan mempresentasikan pembahasan, analisis, serta usulan kami mengenai studi kasus A. Yang pertama, kita masuk ke studi kasus. Pada slide berikut ini, kami menampilkan studi kasus yang akan kami bahas, yaitu adalah studi kasus tentang Maroon Travel. Berikut, kami melampirkan pula alternatif mobil travel yang akan dipilih beserta kapasitas, konsumsi bahan bakar, harga beli, harga rental, serta biaya servis. Dan juga kami juga melampirkan data pengeluaran seperti gaji resepsionis, gaji driver, harga bahan bakar, biaya sewa tempat, dan biaya operasional dari Maroon Travel ini. Dan berikut ini merupakan data rute yang akan dituju serta demand pada weekday serta weekend beserta jaraknya. Pertama-tama, kami akan mulai mengerucutkan studi kasus ini dengan menggambarkan situasi permasalahan yang ada. Yang pertama adalah stakeholder. Berikut ini adalah stakeholder yang ada pada studi kasus ini, yaitu dengan problem owner atau yang memiliki kendali dalam kasus ini adalah Kokolele. Kemudian problem user atau pengguna solusi dalam kasus ini adalah driver dan resepsionis Maroon Travel. Selanjutnya adalah problem customer, yaitu pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Dalam kasus ini adalah customer dari Maroon Travel itu sendiri. Serta yang terakhir adalah problem solver, yaitu pihak yang menganalisis masalah dan mengembangkan solusi, dan pada studi kasus ini adalah konsultan dari perusahaan Hayati Marketing Finance and Trading. Selanjutnya, kami akan membahas tentang elemen masalah pada studi kasus Maroon Travel ini, yaitu yang pertama adalah decision maker, yaitu adalah Kokolele, kemudian decision makers objective, yaitu adalah mengoptimalisasi pemilihan alternatif dengan tetap menjaga biaya minimum. Kemudian adalah kriteria, yaitu minimasi biaya untuk jarak antar drop-off point yang dilalui mobil dan pemilihan tipe mobil. Kemudian adalah ukuran performansi, yaitu adalah total biaya operasional per bulan, serta kontrol input, yaitu tipe mobil dan rute travel yang dilalui. Dan yang terakhir adalah konteks, yaitu Maroon Corporation. Selanjutnya, kami akan membahas tentang aspek-aspek yang ada pada studi kasus ini, yaitu ada aspek struktur, proses, dan keterkaitan. Yang pertama, kami akan membahas tentang aspek struktur. Berikut kami lampirkan aspek struktur yang ada pada studi kasus ini. Selanjutnya adalah aspek proses. Aspek proses pada studi kasus ini adalah proses peminjaman modal ke bank, proses pembelian mobil, proses menentukan rute mobil minimum, proses pemilihan alternatif mobil, perawatan mobil, penjadwalan mobil, dan yang terakhir adalah proses analisis. Dan yang selanjutnya adalah aspek keterkaitan. Nah, pada studi kasus ini, aspek keterkaitannya adalah, yaitu Kokolele berambisi untuk membangun perusahaan jasa transportasi dengan market share sebesar lebih dari 75%. Kemudian, Kokolele mengerucutkan pilihan kepada 3 merek mobil dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah mobil dengan merek Isuzu dengan kapasitas penumpang sebanyak 14 orang, dengan kapasitas bahan bakar sebanyak 1 liter per 6 km, dan harga beli dengan harga beli 209.500.000 dan harga rentalnya yaitu 120.500.000 per tahun dengan biaya servis sebesar 750.000 per bulan. Yang kedua adalah pilihan alternatif mobil dengan merek Mercedes-Benz Sprinter dengan kapasitas penumpang sebanyak 12 orang dengan kapasitas bahan bakar sebanyak 1 liter per 5,3 km dengan harga beli 800 juta rupiah
atau harga rentalnya sebesar Rp243.250.000 per tahunnya, dan biaya servisnya sebesar Rp1.135.000 per bulan. Dan yang terakhir adalah alternatif mobil dengan merek Toyota dengan kapasitas penumpang 16 orang dengan kapasitas bahan bakar 1 liter per 5,9 km dengan harga beli sebesar 450 juta dan harga rental sebesar 124.950.000 per tahun dan biaya servisnya adalah 500.000 per bulan. Dan selanjutnya aspek keterkaitannya adalah terdapat 2 orang resepsionis pada perusahaan ini dengan gajinya sebesar 3 juta per bulan. Lalu terdapat juga 3 orang driver dengan gaji 3.250.000 per bulan dan harga bahan bakar yaitu 9.500 per liter. Biaya sewa tempat pada saat itu adalah 2.500.000 per bulan dan biaya operasionalnya sebesar 3 juta per bulan. Dan biaya pemeliharaan akan ditentukan oleh jumlah servis yang dilakukan dan juga biaya per 1 kali servis. Dan rata-rata harga travel untuk rute tersebut adalah 115.000 dengan menggunakan jasa konsultan dengan membayar yaitu 10 juta rupiah. Selanjutnya, kami akan membahas trade-off yang ada pada studi kasus ini. Trade-off yang ada pada studi kasus ini yaitu, bila kapasitas mobil kecil, maka biaya yang dikeluarkan kecil dan pesanan yang dapat diterima sedikit. Namun, bila kapasitas mobil besar, maka biaya yang dikeluarkan kecil dan pesanan yang akan dapat diterima lebih banyak. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hierarki sistem. Kami melampirkan hierarki sistem yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu yang pertama adalah narrow sistemnya, yaitu adalah Melon Travel, wider system yaitu pelanggan, dan environment-nya adalah pesaing. Berikut kami lampirkan pula gambaran dari hierarki sistem yang telah kami buat, seperti gambar pada di sebelah kanan slide. Selanjutnya, kami akan menggambarkan permasalahan atau situasi permasalahan yang ada pada studi kasus ini dengan menggunakan rich picture dan influence diagram. Berikut adalah rich picture dari studi kasus Maroon Travel. Dan berikut kami lampirkan juga influence diagram dari studi kasus ini. Terlihat pada influence diagram yang kami lampirkan bahwa output dari studi kasus ini adalah harga jual per kursi dengan awalnya adalah dengan menentukan rute optimal serta tipe mobil yang akan dipilih pada studi kasus ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kami telah melakukan perhitungan model matematis yang sudah kami cantumkan pula pada laporan yang telah kami buat. Maka dapat kami simpulkan bahwa armada yang terpilih adalah mobil Toyota dengan harga jual per kursi adalah Rp65.337. Kami memilih ini karena memiliki harga yang paling minimum di antara alternatif mobil-mobil lainnya. Kemudian, kami juga mencari rute optimal, yaitu dengan menghitung dengan metode pemrograman deterministik. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa rute optimal yaitu dari Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Setu, Sudirman dengan total jarak yaitu 106 km. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.